Hai sahabat, jumpa kembali di channel ini. Tema kali ini adalah bebas dari penyesalan, rasa bersalah dan meraih ketenangan batin. Simak video ini hingga akhir, Anda pun akan merasakan kebebasan dan ketenangan batin sejati. Alkisah, hiduplah seorang pemuda. Dalam keseharian, si pemuda selalu terbebani oleh rasa bersalah dan penyesalan di masa lalunya. Sang pemuda berusaha mencari ketenangan dan penyembuhan di tengah hiruk-pikuknya dunia ini. Inilah kisah yang kita mulai hari ini, kisah tentang seorang pemuda dengan si bijak bestari, sang guru. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda. Si pemuda telah lama bergumul dengan hati yang berat dan pikiran yang gelisah, terbebani oleh kesalahan dan penyesalan masa lalunya. Jiwa yang resah itu membawanya mencari ketenangan dan penyembuhan dari orang bijak terkenal, sang guru, yang tinggal di sebuah pondok sederhana di pinggiran hutan. Suatu pagi yang cerah, si pemuda memulai perjalanannya untuk menemui seorang bijak itu. Setelah seharian berkelana, si pemuda akhirnya tiba di pondok sang guru yang begitu tenang. Ia mengetuk pintu dengan lembut dan disambut dengan senyum hangat. "Selamat datang anak muda," sapa orang bijak itu. "Aku merasakan kau membawa beban berat dalam dirimu. Ceritakan, apa yang mengganggu hatimu?" Dengan mata berkaca-kaca, si pemuda berusaha mengungkapkan segala kegelisahannya. "Benar wahai guru, aku tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan masa laluku. Mereka menghantui pikiranku dan menyiksaku dalam mimpi. Aku meminta bimbinganmu untuk menyembuhkan pikiranku yang gelisah." Sang guru mengangguk penuh kasih dan membawa si pemuda ke sebuah meja kayu yang dipenuhi berbagai benda, termasuk teko kecil yang indah, tumpukan kerikil halus, dan vas berisi bunga harum. "Mari kita mulai penyembuhanmu," kata sang guru. Suaranya lembut bagaikan angin yang berhembus pelan. Ia memberikan si pemuda sebuah teko berisi air panas dan menyuruhnya menuang teh ke dalam cangkir sampai meluap. Selanjutnya, sang guru memberikan si pemuda sebuah kerikil dan meminta memegangnya sambil memikirkan penyesalan terbesarnya. Si pemuda menutup mata dan berkonsentrasi pada kesedihan terdalamnya, sambil menggenggam kerikil itu erat-erat. "Sekarang lepaskan kerikil itu," kata sang guru dengan lembut. Si pemuda membuka tangannya, dan kerikil itu jatuh ke tanah. Ia merasakan kelegaan saat melihatnya menggelinding, tak lagi membebaninya. "Penyesalanmu tak ubahnya seperti kerikil yang kau genggam itu," jelas sang guru. "Memegang erat penyesalan dan kesalahanmu hanya akan membuatmu terjebak dalam penderitaan. Untuk menyembuhkan pikiranmu, kau harus belajar melepaskannya." Pada akhirnya, sang guru membawa si pemuda ke vas bunga. Ia memintanya menghirup aromanya dalam-dalam dan menikmati keindahan momen itu. "Pikiranmu juga seperti bunga-bunga ini," kata sang guru. "Ia bisa mekar dan menemukan keindahan dalam momen saat ini. Nikmatilah saat ini, dan kau akan menemukan kedamaian." Di bawah bimbingan lembut orang bijak sang guru, si pemuda memulai perjalanan batin yang mendalam, yang selamanya mengubah pikirannya yang gelisah dan jiwanya yang resah. Pelajaran yang ia dapatkan diwakili oleh cangkir yang meluap,
kerikil yang dilepaskan, dan bunga yang mekar bukan sekadar metafora. Mereka menjadi fondasi jalannya menuju penyembuhan. Setiap pagi, si pemuda melakukan ritual menuang teh, sebuah praktik yang mencerminkan pikiran yang meluap oleh kekhawatiran. Si pemuda menyadari bahwa melepaskan adalah tindakan belas kasih terhadap diri sendiri. Di hadapan vas bunga yang harum, si pemuda belajar seni kesadaran dan kehadiran. Bunga-bunga itu mengingatkannya bahwa keindahan bisa ditemukan dalam momen paling sederhana. Dengan menghirup aromanya, ia paham bahwa momen saat ini menyimpan ketenangan yang mendalam. Dengan menyelami keindahan ini, ia menemukan kedamaian dan kepuasan. Minggu telah berganti bulan, kunjungan si pemuda ke pondok orang bijak sang guru terus memberinya ketenangan. Beban masa lalunya perlahan terangkat. Ia menyadari bahwa penyembuhan sejati bukan tentang menghapus masa lalu, tapi mengubah pola hubungannya dengan masa lalu itu. Dengan merangkul pelajaran dari teko, kerikil, dan bunga, ia memulai perjalanan penemuan diri dan belas kasih pada diri sendiri. Ketika si pemuda akhirnya meninggalkan desa hutan yang tenang itu, ia membawa kebijaksanaan mendalam dari orang bijak sang guru. Ia paham bahwa jalan menuju penyembuhan batin adalah proses yang terus berlanjut. Ia berkomitmen untuk terus menuang tehnya, melepaskan kerikilnya, dan menikmati keindahan momen saat ini. Pelajaran-pelajaran ini tidak hanya menyembuhkan jiwanya yang gelisah, tapi juga mengantarnya pada perjalanan seumur hidup menuju kedamaian batin dan penerimaan diri. Pesan moral dari kisah ini adalah, penyembuhan sejati pikiran dan jiwa memerlukan perjalanan mendalam akan penemuan diri, belas kasih pada diri sendiri, dan kesadaran. Ada 3 pelajaran utama yang bisa dipetik dari pengalaman ini. Merangkul saat ini. Seperti cangkir yang meluap, pikiran kita sering dipenuhi oleh prasangka dan kekhawatiran, menghalangi kita untuk sepenuhnya mengalami momen saat ini. Penyembuhan dimulai dengan mengakui beban mental ini dan belajar membiarkannya mengalir tanpa penghakiman. Dengan merangkul saat ini dan melatih kesadaran, kita bisa menemukan kejernihan dan kedamaian dalam hidup. Melepaskan masa lalu. Memendam penyesalan dan kesalahan masa lalu bisa memberatkan hati, menjebak kita dalam penderitaan. Praktik melepaskan kerikil melambangkan pentingnya melepaskan. Dengan mengakui masa lalu tanpa terpaku padanya, kita membebaskan diri dari belenggu rasa bersalah dan penyesalan, sehingga bisa melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Bunga harum mewakili keindahan dan ketenangan yang bisa ditemukan bahkan dalam momen paling sederhana. Dengan menyelami saat ini dan menghargai keindahan di sekitar, kita bisa merasakan kedamaian dan kepuasan batin. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa penyembuhan adalah proses berkelanjutan, dimulai dari bagaimana kita berhubungan dengan pikiran, penyesalan, dan dunia sekitar. Dengan merangkul pelajaran ini, kita bisa memulai perjalanan menuju kedamaian batin, penerimaan diri, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.